Halo teman-teman, kembali lagi hadir bersama saya di channel Rudy Herianto. Kali ini teman-teman, saya mau ajak teman-teman review mobil yang cukup istimewa bagi saya ya. Mobil ini cukup istimewa karena ini mobil limited edition ya. Ini mobil Honda Odyssey yang varian Absolute ya. Tapi ini mobil tahunnya 2009. RB3 ya, sudah masuk ke kategori RB3 karena mobil ini langsung diimpor sama importer umum di Indonesia ya. Mobil tahun 2009 tapi mobil marketnya di Jepang ya, mobil JDM, Japanese Domestic Market. Mobil ini nopolnya B, pajaknya hidup, tertib. Kondisi mobil nanti detailnya kita detailin semua, harganya juga kita detailin semua. Teman-teman simak terus saja videonya. Nanti kalau teman-teman merasa kepanjangan durasinya bisa di skip-skip ya, karena tak kasih timestampnya juga di deskripsi video. Bisa teman-teman pilih yang mana yang mau dilihat secara detail ya. Harganya juga ada di timestampnya ya. Mobil sekilas saja informasi, kalau Odyssey tahun 2009 itu sebenarnya di Indonesia sudah tidak dikeluarkan ya, tahun 2009 ya, karena mau dikeluarkan lagi itu setelah tahun 2010 ya. Terakhir di Indonesia itu marketnya dia dipasarkan itu tahun 2008 ya. 2009 dia nggak dikeluaran ya, tapi 2008 kan masih model RB2 ya, belum model seperti ini. Nah kalau ini kan modelnya sudah model RB3 tahunnya 2009 ya. Kalau warnanya cukup warna standar ya, warna ya bisa dikatakan warna favoritnya Odyssey ya. Ini hitam mutiara untuk kondisi warnanya ya, asli kalau warnanya. Oke, seperti biasa kita detailin mulai dari bagian depan sini ya. Oke, baik, kita detailkan unitnya ya, mulai dari bagian depan ya. Ini tampak depannya mobil ini ya. Kalau teman-teman simak secara detail ya, ada perbedaan dengan mobil-mobil Absolute yang Odyssey Absolute tahun 2010 ke atas yang RB3 pasar Indonesia ya. Di bagian depan ini sudah ada kamera 360 derajatnya ya, 360. Nah, ini depan ini sudah ada kameranya. Ya, kameranya depan, belakang, samping ada semua ya. Kita detailkan mulai dari bagian depan ini. Kalau di bagian headlamp, nah headlampnya ini sudah ada projinya ya. Ini cuman dikasih stiker ya, kasih skotlet warna glossy seperti ini ya, warna hitam glossy seperti ini. Kalau aslinya kan kristal multi reflektor ya. Lampu utamanya dia masih pakai halogen, tapi ada lampu projinya ya. Terus di bagian sennya, dia sennya sudah pakai LED sennya ya. Di bagian bawah fog lampnya dia masih standar pakai lampu halogen ya. Udah LED juga ya. Untuk fog lampnya udah LED, dalamnya sudah multi reflektor. Terus untuk grillnya, kenapa grillnya tidak warna chrome? Ini di stiker aja ya, di skotlet aja. Kalau aslinya dia aslinya chrome ya. Ini warnanya di stiker aja. Oke, terus untuk kondisi headlamp yang bagian kiri juga sama, di skotlet warna hitam ya. Kondisinya utuh ya teman-teman, tidak ada retak ataupun ngembun, tidak ada. Fog lamp juga sama, kondisinya juga bening semua. Oke, kalau bagian depan sudah, terus di bagian gap-gapnya untuk fender sama bumper juga rapat semua ya. Oke, terus untuk tampak bagian kap mesinnya masih presisi ya. Kalau kita lihat dari atas ini masih presisi, garis nutnya juga masih presisi, lurus semua. Gapnya antara kap mesin dengan fender juga masih presisi, masih rapat seperti ini ya. Dilihat dari samping sini tidak ada yang tinggi sebelah, tidak ada ya. Yang sebelah kiri juga sama. Oke ya, seperti ini. Kondisi cat masih bisa saya katakan full original ya. Ada berapa persen yang sudah overspec di bagian bumper ini aja. Kalau untuk body saya bisa ngatain masih full ori ya. Ya kalau diketok masih deng-deng semua. Oke, terus lanjut ke bagian kaca depan.
Nih, kaca depan mobil tahun 2009, kondisinya masih kenceng, rapet semua ya. Karet-karetnya tidak ada yang pecah, masih rapet semua. Ini kacanya juga masih orisinil Honda ya. Nih, ada logo Hondanya. Kondisi karet-karet atas juga masih kenceng semua. Oke, kaca tidak ada bucek ataupun retak ya. Masih utuh semua. Bagian depan sudah, kita detailkan untuk bagian tampak samping kanan. Ini untuk tampak samping kanan secara keseluruhan modelnya seperti ini. Velgnya standar ya teman-teman. Kenapa warnanya hitam? Ini cuma diganti warna aja, dicat ulang untuk velgnya. Dia standar ring 18 ya. Kita detailkan lebih dekat lagi dari depan sini ya. Untuk fender, ini garis nutnya juga masih presisi, tegak lurus, kelihatan dengan jelas ya. Kondisi cat masih orisinil nih. Mutiaranya kelihatan ya, mutiaranya. Nih, catnya masih orisinil, tidak ada cat yang numpuk ya. Detailkan di sini tidak ada yang numpuk, catnya masih orisinil semua. Terus di bagian bawah detail velgnya, dia velgnya bibir-bibir velg juga masih utuh, tidak ada yang bucek-bucek ya, tidak ada yang retak apalagi las-lasan, tidak ada ya. Cuman ini velg ini dicat, dia ring 18 asli ya, modelnya seperti ini, asli JDM ya velgnya ini. Dia ring 18. Untuk profil bannya juga dia ngikutin pakai ring 18, cuman profil bannya pakai Dunlop yang model ini ya, modelnya di Resa di Z101 ya modelnya. Oke, untuk profilnya 225/45 ya, agak tipis ya modelnya seperti ini, 225/45 nih, ring 18. Kondisi ban ya masih tebel banget ya, bisa dikatain masih 90% lah ini. Oke, untuk kondisi inner fender atau kolongnya, kancingan-kancingan masih utuh semua ya, masih utuh semua. Suspensi juga standar, belum pernah diceperin, belum pernah dipendekin ya. Nih, di bagian over fendernya juga masih rapat, tidak ada yang pecah ya. Mobil sangat terawat ini. Apalagi mobil JDM seperti ini ya, cukup langka ya. Bisa, kalau kita browsing di YouTube itu baru mobil ini yang saya video ya, karena belum ada referensi mobil lainnya selain ini, kecuali untuk channel-channel YouTube yang di luar negeri ya, mobil ini pasti ada. Kalau di Indonesia saya belum menemukan. Kalau teman-teman menemukan ya mohon maaf aja ya, karena saya sendiri belum menemukan ya. Kondisi pilar A nya ya, ini pilar A karetnya juga masih utuh semua. Oke, untuk spion, dia spionnya sudah full apa ya, bisa katakan sudah 360 derajatnya ada di kameranya di sini. Nih. Oke, dia sudah retract, sudah electric mirror, sudah ada sen, lengkap semua. Oke. Kondisi pelipit-pelipit pintu, pelipit kacanya juga masih rapat semua. Masih orisinil semua ya, ini ya. Oke, kacanya juga standar, tidak ada aksesoris talangan air, tidak ada ya. Tapi dikasih jelek teman-teman, mending seperti ini aja. Terus untuk handle pintunya, dia karena ini kontaknya sudah keyless, dia sudah ada switchnya otomatis di sini. Kondisi cat masih orisinil ya, tidak ada cat yang numpuk di situ. Dia ada tombol unlock sama locknya di sini, atau lewat sini juga bisa. Oke, untuk gap-gapnya juga masih presisi, rapat semua. Di bagian bawah ini ada namanya set cut ya, set cut atau body kit samping. Dia ada logonya Absolute di sini. Nih, ini asli bawaan ya, bukan custom atau tambahan aksesoris, bukan ya. Dia asli bawaannya. Kondisi cat-cat juga masih orisinil ya. Terus untuk pelipit-pelipit pintu yang baris kedua juga masih rapat, masih presisi semua. Di sini juga kita lihat tidak ada cat yang numpuk ya, masih orisinil. Terus untuk fender belakang atau tepong ya bahasa saya ya, di kacanya sini, kalau dikatain ini bukan kaca defogger ya, bukan defogger ya, ini antena ya, antenanya. Untuk kaca filmnya dia pakai 3M. Kalau kaca defogger yang belakang ini ya, garis-garis belakang, kalau yang samping ini antena. Ya, kondisinya masih breng-breng semua. Untuk ban belakang hampir sama ya, keempat-empatnya sama teman-teman bannya. Sama semua, tahunnya juga sama, tebal semua kondisinya. Profilnya juga sama, 225/45. Pakainya Dunlop juga. Velg-velg juga masih utuh, tidak ada yang bucek, tidak ada yang retak ya. Oke.
Oke, samping kanan sudah. Kita detailkan bagian belakangnya. Ini tampak belakangnya. Oke, kita lanjut ke bagian tampak belakangnya ya. Teman-teman lihat ya, di bagian belakang ada sebuah tulisan ya, Odyssey Absolute ya. Ya, kalau disimak secara detail, teman-teman bisa lihat di atas plat nomornya aja, dudukan plat nomor aja ya, dudukan plat nomornya aja beda ya. Ini bukan ya di custom atau di variasi yang bukan seperti itu ya, karena ini dudukan plat nomornya asli ya, asli JDM seperti ini. Kalau teman-teman cari aksesorisnya di seperti ini, harganya juga cukup mahal. Yang orisinil ya, orisinil bawaannya Honda. Nah, terus lanjut lagi, di sini ada tombol untuk unlocknya. Terus di sini ada kamera 360-nya aja, ya, kamera belakangnya. Emblem-emblemnya masih utuh semua, Odyssey Absolute masih ada semua. Kalau kita detailkan lebih dekat lagi di bagian stop lamp sebelah kiri ya. Nih, kondisi stop lampnya juga dikasih warna hitam glossy seperti ini ya. Yang warna putih kristal ya, dikasih hitam glossy ya. Tapi untuk warna merahnya masih standar, belum di stiker. Ini bukan karena pecah atau retak ya, atau ngembun dikasih stiker, bukan ya. Karena ini pemiliknya emang bikin seperti ini biar agak beda aja ya. Kondisinya masih utuh, tidak ada yang retak. Terus di bagian stop lamp sebelah kanan juga masih utuh. Oke. Tidak ada retak juga ya. Detail-detailnya, karet-karet di sebelah sisi-sisi seperti ini juga masih utuh semua. Tidak ada yang lepas atau pecah-pecah itu karetnya ya. Catnya juga masih bagus, mulus. Oke. Terus di bagian atas untuk spoilernya standar bawaannya ya. Bukan customan atau yang model-model Mugen atau apa itu, bukan ya. Ini asli bawaannya. Ya, ada lampu remnya ya, lampu remnya di atas ini. Oke. Untuk yang belakang yang kita bahas sudah semua, wiper belakang normal, ada washer, ada kaca defoggernya. Oke, lanjut ke bagian samping kiri. Untuk tampak samping kiri hampir sama, ya sama dengan yang samping kanan ya. Oke, modelnya seperti ini. Kita detailkan mulai dari belakang sini. Untuk bumper belakang dia sudah pakai, modelnya sudah ada model kayak model body kit, tapi ini menyatu dengan bumper ya. Ini menyatu dengan bumper, bukan sambungan, kecuali untuk set cutnya ya. Set cutnya ini tuh memang lepas, bisa di custom, bisa dipasang atau dilepas itu bisa. Kalau yang belakang enggak bisa, depan belakang enggak bisa, itu asli bawaannya ya. Detailnya untuk gap-gapnya fender dengan bumper juga masih rapet sekali ya, masih presisi, belum pernah dibongkar kayaknya mobil ini ya. Kondisinya kalau bicara umur, mobil ini usianya sudah 11 tahun jalan ya, hampir 12 tahun, tapi kondisinya masih bagus seperti ini. Karet-karet ya, untuk pilar C ya, ini belakang ini pilar C nya tidak ada yang bekas gantian itu ya, karet-karetnya masih ada semua. Oke, kacanya juga masih orisinil Honda AGC. Tutup tangki juga masih bagus, kondisi ban juga masih sama semua, keempat sisinya. Velgnya juga masih utuh, tidak ada yang pecah atau bucek ya. Untuk inner fender yang bagian belakang juga masih bagus semua. Suspensi masih standar, belum pernah diceperin. Oke, pintu-pintu yang sebelah kiri, terus kita detailkan dari sini ya, masih bersih semua ya. Ini ada sedikit kotor aja, kita bersihin bisa. Nah, pelipit-pelipit pintunya, karet-karetnya ya masih utuh semua, masih bagus. Oke ya, yang pintu depan catnya ya tidak ada yang numpuk, masih orisinil ya. Siapa tahu ya penonton saya ada yang penggemar Odyssey ya, pasti paham sekali dengan mobil JDM seperti ini. Kalau teman-teman belum pernah pakai Odyssey pasti alah itu modelnya sama kayak yang punya saya, yang tahun 2010 ke atas, itu model sama ya. Tapi kalau teman-teman benar-benar penggemarnya Odyssey pasti menemukan beberapa perbedaan ya. Ini mobilnya bukan dipasarkan di Indonesia ya, ini mobil pasar Jepang, kalau bahasa kerennya JDM ya, Japanese Domestic Market. Mobil didatangkan di Indonesia melalui importer umum, bukan lewat importer yang resmi ya. Dia pakai importer umum, tapi ya mobil resmi, didaftarkan di Samsat juga resmi. Kelengkapan buku manual, buku servis semua nanti ada, tak lihatin di bagian waktu kita lihat interiornya ya. Untuk eksterior udah, tinggal kita detailkan untuk bagian interiornya. Oke,
Untuk eksterior udah semua, kita lihat bagian interiornya. Namun sebelum masuk ke dalam interior, teman-teman seperti biasa tak tunjukin STNK-nya dulu ya. Nah, tak liatin ini. STNK-nya ya, nopolnya B. Nih, atau namanya perorangan ya, atau nama perorangan. B-nya itu Bekasi ya. Bekasi itu masuknya Samsat Provinsi Jawa Barat. Ya, bukan DKI ya, Samsat Provinsi Jawa Barat. Kalau mau ngecek online dia pakai Sambara aplikasinya. Terus untuk merek tipe Honda Odyssey RB3 2.4 AT ya, transmisinya otomatis. Untuk tahun pembuatan 2009 atau perakitan juga 2009 ya. Nah, seperti saya katakan tadi ya, mobil yang RB3 seperti ini yang asli Indonesia itu nggak ada ya, nggak ada. Karena ini mobil JDM, jadi dia emang tulisan perakitannya 2009 sesuai dengan faktur, ada form A-nya juga, semua lengkap ya surat-suratnya. Untuk warna kendaraan bermotor atau KB-nya hitam mutiara ya, hitam mutiara, isi silinder 2354 cc atau dibulatin menjadi 2500 cc. Ya, kalau nomor rangkanya RB3 ya, itu ya, RB3, nomor mesinnya K24A ya. K24A tapi yang khusus RB3 Jepang ya. K24A itu kalau di Indonesia teman-teman bisa menemukan yang RB3 khusus Indonesia juga K24. Tapi kan enggak RB3 yang asli JDM ya. Ini K24 itu mesin CRV 24 juga ada. 2009 juga mesinnya pakai K24. Untuk pajaknya berlaku di bulan Oktober tahun ini ya, 2022. PKB-nya cukup terjangkau ya, kalau dikatakan mobil JDM ya, PKB-nya hanya 5.200.000. Ya, PKB pokoknya ya 5.200.000. Bisa saya katakan terjangkau karena mobil JDM ya, bukan mobil lokal ya. Untuk nopol kalengnya atau 5 tahunannya berlaku sampai tahun ini juga. Nah, mobil statusnya aktif, teman-teman bisa cek pakai aplikasi Sambara. Jangan khawatir diblokir atau tidak, bisa dilanjutkan untuk pakai nopol ini juga masih bisa. Tidak perlu balik nama ya. Kalau mau balik nama juga silakan, kita bantu untuk proses pajak ataupun proses balik nama juga bisa. Kali pajaknya hidup silahkan pakai ini aja untuk saran saya ya. Terus lanjut untuk anak kuncinya. Nah, anak kuncinya udah keles seperti ini. Ya, ada tombol unlock sama lock aja ya. Tinggal teman-teman kantongin aja. Lanjut kita lihat bagian interiornya. Nah, ini kalau ini masih unlock ya. Kalau teman-teman di lock seperti ini, dia sudah nutup sendiri spionnya ya. Kalau kita unlock, nah pakai masukin sini sudah bisa. Jadi ya keles-keles biasa. Terus untuk interiornya, nah ini tampak interiornya. Detailnya untuk bagian door trim dulu aja. Nih, ya modelnya seperti ini. Dia speakernya udah enak tenan teman-teman ya. Di sini ada woofernya juga, ya ada lubang woofernya. Terus ini ada juga untuk untuk pemanas kaca atau ngembun, untuk anti embunnya ya. Kalau bahasa kerennya apa terserah teman-teman mau ngarani ya. Oke, bagian door trim ini masih orisinil semua ya. Ini kulit semua, asli semua. Terus ini ada kebiru-biruannya juga asli. Kondisi engsel-engsel pintu juga masih utuh semua. Mobil tidak pernah dibongkar ya. Kita detailkan karet-karet pintunya atau karet-karet balonnya di sini juga tidak ada yang pecah, tidak ada yang sobek. Oke, detail pelipit-pelipit pintu juga masih orisinil pabrik atau bikinan pabrik ya, bukan bikinan bengkel ketok magic atau bengkel sepet ya, masih asli semua. Oke, untuk pintu-pintu masih bagus. Lanjut ke bagian dalam interiornya. Nah, di sini ada seal plate ya, namanya seal plate, tulisannya Odyssey. Terus joknya ini juga masih standar orisinil semua. Oke, kombinasi bahan fabric dengan bahan semi kulit ya. Fabriknya yang bagian tengah ini ya. Fabric itu kain halus itu seperti ini. Ya, model kain sama bagian semi kulit seperti ini. Dia kombinasi. Asli bawaannya ya. Oke. Joknya sudah full elektrik ya. Ini untuk pengaturan maju mundur, reclining juga masih sudah elektrik semua. Oke, karena absolut ya. Biasa. Terus jok karpet dasar ini dikasih tambahan karpet bakmi atau karpet mie ya, tapi karpet bawaannya juga masih ada itu, Honda Odyssey. Oke, untuk kolong-kolongnya juga masih utuh semua ya. Itu ada handrem ya, itu bukan kopling ya, itu handrem ya. Handremnya kalau Odyssey sama kayak CRV yang 24 itu sama ya, di bawah di kaki seperti itu. Oke, kolong-kolongnya ini peredam-peredamnya juga masih utuh semua. Kita lanjut masuk di bagian interiornya. Nih untuk tampak setirnya ya. Kita mundurin dikit aja joknya biar kelihatan jelas. Kondisi setir. Nah, ini sudah out full ya, sudah
penuh ya. Ini sudah ada tombol audio control steering, sudah ada cruise control, sudah ada pedal shift ya, sudah SR brake kanan kiri ya, sudah ada SR brake. Untuk logo tengah ini diganti yang warna merah seperti ini. Terus ini juga ada tombol-tombol untuk telepon, untuk menerima telepon juga ada ya. Ini setirnya bagus banget teman. Walaupun ini kondisi setir sudah retriman ya, kalau aslinya saya yakin nggak seperti ini, tapi ini sudah retriman. Tapi ini kondisi retrimannya bagus banget teman-teman. Ya, masih cakep banget. Oke, kita coba nyalain mesinnya. Kita tutup pintunya. Kita coba nyalain mesin, kita injak rem, sama sini ada tuas ya, bukan tombol ya, ini tuas. Nah, kita on-kan starternya, dia pintu spionnya sudah auto buka. Tinggal kita start engine-nya. Oke, start engine-nya normal, tidak ada masalah. AC-nya, teman-teman. Ini bahasanya Jepang semua ya, teman-teman. Ini bahasanya Jepang semua. Ya, AC-nya kita nyalain. Nah, itu bahasa Jepang semua itu. Karena mobil JDM ya, teman-teman. Pasti bahasanya masih Jepang seperti ini. Ini kamera 360. Nah, kita kecilin dulu volumenya. Oke. Sudah semua. Untuk electrical di sini juga masih standar semua ya. Ini masih normal semua. Oke, central lock juga normal, window lock. Ini untuk power window juga normal semua. Kalau bahas elektrikalnya masih normal semua ya. Normal. Sebelah belakang juga normal. Oke. Terus yang spesial lagi, yang di atas ini juga sudah ada sunroofnya ya. Sunroof juga normal. Kita buka, kita tutup lagi. Kita coba nutup. Nah, kita kalau ini manual ya. Kalau ini manual. Kalau untuk kacanya kita buka di sini tombolnya. Ya. Normal semua. Suaranya juga halus. Oke. Normal semua ya. Terus untuk kondisi kilometer odonya, ya odonya 115.000. Service recordnya di Honda ini teman-teman. Ini ada service recordnya di Honda. Ya, service recordnya di Honda. Terus di bagian sini buku manual, buku servisnya juga bahasa Jepang. Karena ini JDM ya. Nah nih, buku manual, buku garansi perawatan. Oh ini beda, ini bengkel umum. Nah ini kalau asli bawaannya ini buku manualnya. Kalau teman-teman bisa bahasa Jepang ya ini bisa dibaca. Kalau saya nggak bisa ini. Bahasa Jepang. Buku servisnya ini juga buku apa ya? Buku manual untuk kelistrikan ini ya salah ya. Terus ini buku perawatan servisnya bahasa Jepang juga. Oh. Kalau teman-teman bisa bahasa Jepang silahkan dibaca juga bisa. Ya. Ini kabel audio. Terus ini ada di bawah ada DVD ya. Sudah Dolby ya. Sudah ada Bluetooth DVD ya ini. Ada power outlet di situ. Di sini juga ada ya. Di tengah sini. Nah, ini ada USB. Nah, power outletnya juga ada di situ. USB ini bukan power outlet, video audio ya. Video audio yang 3, kabel 3 itu merah putih kuning itu ya. So ada juga USB ya. Oke. Lengkap semua teman-teman. Lampu baca masih normal semua. Oke. Yang di belakang nanti kita lihat detailnya. Yang bagian depan ya udah semua ya. Kita lihat bagian belakangnya. Oke, yuk kita lihat baris keduanya. Untuk baris kedua kita detailkan untuk kondisi pintunya dulu. Ini untuk kondisi pintu ya. Door trimnya masih utuh semua ya, belum pernah bongkaran juga. Nih masih utuh semua, speaker juga standar semua. Di sini ada lampunya, nyala juga lampunya. Kondisi pelipit-pelipit pintu sama karet-karet balonnya juga masih utuh semua. Oke. Ya. Nih, beli mobil JDM ya harus didetailkan. Saya mobil biasa tak detailkan apalagi mobil JDM ya. Nih. Seal plate-nya juga ada semua. Terus jok baris kedua. Ini mobilnya 3 baris ya, teman-teman, 3 baris loh. Tuh, baris ketiga juga ada. Untuk baris ketiga nanti kita detailkan dia bisa lipat rata itu bisa. Kondisi joknya juga masih orisinil standar semua. Masih tebel, masih orisinil, tidak ada yang sobek, kondisinya juga bersih, tidak bau rokok. Karpet dasar juga masih ada, karpet bawaan ini ada tambahan karpet mie ya, tapi premium ya, deluxe ya. Oke.
Di sini ada buku asuransi ya. Mobil ini juga masih berasuransi. Dia di cover pakai KSK Insurance. Terus di sini ada pengaturan AC untuk double blowernya ya. Nah, nih. Dia terpisah pengaturannya. Bisa di auto juga dari bawah sini. Blowernya masih bagus sekali. Oke. Kisi-kisi AC dia sudah ducting seperti ini modelnya. Untuk baris ketiga juga ada ducting seperti ini ya. Tapi posisinya di tengah ya, tidak di samping ya. Di tengah ductingnya AC-nya. Oke. Baris kedua yang sebelah kanan udah. Untuk pintu bagasi kita lihat. Pintu bagasi bukanya dari sini teman-teman. Nah, dia tombol elektrikalnya di sini. Oke. Kita detailkan pintu bagasinya. Kalau lihat dari engselnya sini teman-teman ya. Engselnya aja modelnya beda ya. Ya, nih. Ini masih utuh semua ya. Belum pernah dilepas. Nih, baut-bautnya dia masih utuh semua. Suspensi shocknya juga masih kuat nahan. Oke, masih bahasa Jepang nih. Tuh. Belum gantian ya, gantian yang apa? Yang merek-merek murah itu harganya cuma 300.000 itu ada itu. Tapi gampang leto itu. Enggak, ini masih standar semua ya, masih orisinil Jepang. Kondisi pintu pelipit-pelipitnya aman ya mobil. Nih stop lampnya Koito. Nah, di sini masih orisinil semua, belum pernah sundul belakang ya atau tabrak belakang. Aman semua. Oke, ini Koito juga stop lampnya. Oke. Terus untuk karet-karet balonnya yang di pintu masih utuh semua, tidak ada yang sobek ataupun pecah ya. Teman-teman nggak perlu khawatir. Terus tanya, Mas Rudi itu kan mobil JDM, nanti spare partnya gimana itu? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Mobil ini kan JDM ya, artinya, tapi kan RB3 yang sebenarnya dikeluarkan di Indonesia tapi terlambat ya, terlambat dikeluarkan di Indonesia karena masalah faktor harga. Teman-teman kalau custom kalau untuk spare part kayak busi, terus coil dan lain-lain, fan belt itu pakai yang RB3 yang keluaran Indonesia juga cocok sama ya. Cuman ini khusus marketnya Jepang ya. Mobil ini bisa diganti pakai marketnya Indonesia juga bisa ya. Kalau buat antik-antikan tahun 2009 kan belum ada RB3 di Indonesia ya. Ini satu-satunya di Indonesia kalau yang saya tahu ya. Kalau teman-teman punya di rumah silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut detailkan di bagian pintu yang sebelah kiri ya, mulai dari belakang. Oke. Pintu sebelah kiri nih masih utuh semua, tidak ada yang bekas tabrak samping ya. Oke, engsel-engsel pintu juga masih bagus semua. Oke, terus pintu kiri yang depan nih, door trimnya juga masih bagus semua ya. Oke, utuh semua ya, karet-karetnya masih utuh semua, pelipit-pelipit juga utuh, engsel-engsel pintu juga masih utuh semua. Sudah cukup lengkap ya, eksterior, interior, elektrikal, audio semua udah ada, buku manual, buku servis lengkap semua. Ya mobilnya kalau dilihat-lihat seperti ini ya, kalau orang Jawa Timur itu biasanya ngomong ciamik ya, ciamik soro ya, mobilnya ciamik soro ini mobilnya ya. Silahkan ya teman-teman kalau berminat, kita nanti mobil ini kita lepas di angka 285 juta ya. Kalau teman-teman merasa kemahalan ya wajar ya, karena masar RB3 di Indonesia itu yang di bawahnya juga ada harga segitu ya. Tapi ya teman-teman, kalau teman-teman cari yang JDM asli Jepang seperti ini ya, saya jamin tidak bakal ada ya. Saya jamin tidak bakal nemu ya. Kalaupun nemu silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti kita COD-an atau kopdar bareng-bareng ya, mobil Absolute RB3 JDM kita kopdar di Indonesia. Kalau nemu ya, kalau punya teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya. 2009 RB3 ya, dan asli terregistrasi di Indonesia ya. Kita lihat bagian ruang mesinnya. Oke, kita lihat bagian ruang mesin. Bukaannya di sini ya. Nih. Oke. Terus kita buka ruang mesinnya ya, seperti yang saya katakan tadi ya.
Ini mesinnya dia masih pakai penyangga, belum pakai suspensi ya. Standarnya aslinya memang seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, mesinnya ini pakai K24A ya. Kalau teman-teman lihat secara detail, mobil mesin ini bisa di Indonesia dipakein untuk CR-V yang 24, terus Accord yang CP2 ya, CP2 atau bahasanya itu ya, CP2. Dia mesinnya sama, K24A seperti ini. Tapi ini mobil mesinnya langsung tertempel di sini dari Jepang ya, bukan dirakit di Indonesia. Oke, kita detailkan untuk kap mesinnya ya. Nih, masih utuh semua ya, belum pernah bekas kenteng-kenteng overspeed ya. Di sini kita lihat dari sini juga. Oke, ini bahasanya Jepang juga nih. Oh, nih. Oke. Oke, terus untuk bagian rangka-rangka di bagian samping, apron depan, ini kancingan-kancingannya juga masih utuh semua ya. Akinya pakai aki kering ya, pakai GS Astra, aki kering. Ini untuk sensor-sensor airflow-nya, fan belt utuh semua ya. Suaranya mesinnya halus, dia K2400 cc iVTEC ya. Kalau horsepower-nya sekitar 202 HP ya. Terus kita lihat bagian kolong-kolongnya, rapi ya mesin. Itu tetesan air kondensasi AC, tidak ada yang rembes, masih kering semua. Oke, udah semua, kita tutup. Oke ya, demikian ya teman-teman, referensi mobil JDM kali ini yang pertama kali saya buat ini ya, Odyssey RB3 JDM pertama saya buat. Bahkan yang saya browsing-browsing di YouTube juga pertama kali ini ya. Kalau teman-teman punya silahkan tulis di kolom komentar ya. Tadi harganya sudah saya sampaikan 285 juta. Harganya mahal Mas Sudi, boleh nego? Boleh, silahkan nego ya. Harga cocok, mobil kita kirim, atau teman-teman langsung datang cek unit, test drive juga boleh ya. Silahkan langsung aja, alamat saya tulis di kolom deskripsi, nomor kontak juga saya tulis di kolom deskripsi ya. Mudah-mudahan dari video yang saya buat ini ada yang berjodoh ya, salah satu dari teman-teman nanti bisa hubungi saya, silahkan ya. Mohon maaf jika banyak salah kata ataupun videonya bertele-tele banyak kepanjakan ya, karena detailin video nggak bisa cepat ya, 10 menit 2 menit nggak bisa ya, karena detail unit itu harus detail semua kalau video ya. Demikian video referensi mobil bekas saya. Mudah-mudahan teman-teman yang senantiasa nonton video saya doain sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan dalam segala aktivitasnya ya. Terima kasih sudah menonton video saya, selamat beraktivitas dan selamat sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, dadah.